Jamaah Salim adanallah, itulah terjemah atau buat Sundanya. Sekarang Indonesia dan insya Allah penjelasannya. Yang jelas masih tentang maksiat-maksiat yang berhubungan dengan lisan. Nah, di antaranya sebagaimana tadi dikatakan wa minha, dan termasuk maksiat lisan at-tazmiru, yaitu menyuling. Jadi di antara maksiat itu dosa yang nantinya disiksa, naudzubillah. Yang berhubungan dengan lisan adalah menyuling, salah satu alat musik yang sudah sepakat diharamkannya nih ya. Yang biasanya adanya di apa? Di dangdut terus. Kalau hadrom mah nggak ada ya? Hah? Hadrom mah nggak ada, sulingnya nggak ada mah. Ya, itu tuh haram itu. Ya bahkan ya kemarin juga sempat disinggung ya, sebagaimana di dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, yang terjemahannya lah kurang lebih, ada dua suara yang sangat dibenci oleh baginda. Kalau dibenci berarti nantinya naudzubillah. Satu adalah jeritannya seorang wanita ketika kena musibah. Nah, di situ kenapa wanita? Karena memang biasanya yang sering jeritan bahasanya ya, apalagi ditinggal kematian, itu kan wanita. Dan yang keduanya adalah seruling ketika bergembira. Ini juga kalau ada hiburan, khususnya dangdut, kan itu lagi pesta ya, lagi senang kan, gembira. Nah, di mana ada serulingnya di situ, nah itulah di antaranya yang sangat dibenci oleh Rasulullah SAW, bahkan Allah pastinya ya. Nah makanya di dalam hadis yang lain, ini riwayat Al-Bazzar ya, Rasulullah SAW bersabda, sautani mal'unani, ada dua suara yang terkutuk, yang jauh dari rahmat Allah, naudzubillah, baik di dunia maupun di akhirat nih, di dunia wal akhirah. Kalau sekadar di dunia sih mending ya, tapi ternyata sampai ke akhirat juga nanti tetap tuh dikutuk. Apa tuh? Mizmarun inda nikmatin, satu, seruling ketika mendapatkan nikmat, ya hampir sama dengan tadi ya. Ya biasanya kan orang kalau dapat nikmat gembira ya. Nah saking gembiranya dia umpamanya tetanggapan, khususnya yang ada serulingnya tuh, itu dikutuk. Dan yang kedua, warinatun, dan jeritan seorang perempuan khususnya inda musibatin, ketika musibah. Ya pokoknya mah samalah sama yang tadi, cuma kalau tadi mah dimurkai, nah kalau ini mah dikutuk. Yang jelas kedua-duanya itu jelek, naudzubillah min dzalik. Nah kemudian
Wasukutu, dan diam anil amri, dari memerintahkan bil ma'rufi, kepada yang ma'ruf, wan nahi, dan mencegah anil mungkari, daripada yang mungkar, bi ghairi uzrin, tanpa ada ujur. Jadi diantaranya lagi nih maksiat atau dosa yang hubungan dengan lisan adalah meninggalkan amal ma'ruf nahi mungkar lah. Intinya gitu aja lah. Ya tentunya tanpa ujur ya. Dengan garis besar yang namanya amal ma'ruf nahi mungkar mah hisbah. Jadi di dalam kitab Ihya itu ada istilah dakwah, ada istilah hisbah, ada istilah jihad ya. Kalau dakwah lembut, seperti ini, ada tetangga atau saudara yang belum mau sholat, khususnya belum mau ngaji ya, itu diajakin, ayo sholat, ayo ngaji, ayo aja tuh. Walaupun belum mau juga, nggak bosan-bosan gitu ya, karena memang setiap kali dia ngajak itu dapat pahala. Jadi jangan bosan-bosan, janganlah disuruh juga nggak mau aja, jangan. Setiap kali kita ngajak itu dapat pahala walaupun dia belum mau. Bagaimana kalau sudah mau? Wah, luar biasa. Nanti tuh kita dapat bagian pahala ibadahnya. Seperti tetangga tadi atau saudara yang diajak sholat, diajak ngaji, karena keseringan ya kita nggak bosen-bosen. Nah akhirnya dia malu juga. Mau kepaksa, nggak apa-apa. Sholat, ngaji, jangan diomongin tuh kalau orang yang baru mau sholat, baru mau ngaji ya, jangan. Itu ben ini ya. Jangan. Nah itu dapat pahala loh. Terus gimana yang sholatnya, yang ngajinya itu yang mau diajak sama kita tuh, dia mah tetap dia dapat. Jadi yang jelas dengan sebab ngajak, kalau mau tuh dia, itu kita dapat bagian pahalanya. Nah bahkan sebelum mau juga kita tetap dapat pahala ngajak, gitu aja. Ya. Nah itu namanya dakwah tuh, kudu lembut tuh mah, jangan marah-marah. Ya, apalagi emosi jangan kalau dakwah mah. Nah kalau hisbah tuh baru dia rada tegas. Makanya kalau hisbah mah nih, amal ma'ruf nahi mungkar itu sesuatu yang terkait, yang kalau ditinggalkan atau dikerjakan ada sanksi. Ya seperti umpamanya, kalau orang ninggalin sholat, sebenarnya tuh kalau menurut hukum syariat mah aduh berat ya. Tapi ada bagusnya. Karena walaupun kepaksa juga ya, nantinya jadi kampung itu berkah. Emang apa sih hukumannya kalau menurut syariat orang yang ninggalin sholat? Nih dengerin. Orang yang ninggalin sholat menurut syariat Islami, kalau dia ninggalin sholat zuhur umpamanya ya, kemudian disuruh belum mau juga, sampai asar disuruh lagi, belum juga ngerjain, tuh maghrib aja, itu dia hukumnya sebenarnya mestinya kudu dibunuh lah gitu ya. Itu kalau yang sholat-sholat yang bisa dijama seperti Johor sama asar kan ya,
sama maghrib juga sama isya. Tapi kalau subuh nih, umpamanya dur subuh disuruh sholat, nah itu nggak kudu nunggu zuhur, karena waktu subuh mah nggak berakhir masuk zuhur kan ya? Emang habis waktu subuh kapan? Terbit matahari. Tuh jadi terbit matahari saja itu kudunya mah dibunuh tuh menurut syariat Islam mah. Begitu. Ya. Nah, paling nanti ya kalau dia memang tidak mengingkari kewajiban sholat karena hanya malas gitu, padahal dia masih menekatkan wajib karena malas saja. Nah itu hukumnya masih muslim. Wajib dikapan, wajib dipandiin, wajib dikapanin, wajib disolatin dan dikuburin di kuburan muslimin. Tapi kalau dia malas, dia menentang gitu ya, ngapain sholat? Kayak kagak. Gitu kok itu. Nauzubillah itu. Itu dia tetap sama di murid tapi hukumnya sudah kafir. Nggak boleh disolatin itu mah tuh. Ya. Jadi begitu tuh sholat itu yang kalau ketika orang itu nggak mau ngerjain harus ada benar-benar tindakan gitu ya. Apa sanksinya? Kemudian apalagi yang istilahnya kerjaan nih. Kalau dikerjakan ada sanksi apa? Seperti zina, terus minuman keras, ya kan? Nah itu ada sanksinya tuh, apalagi murtad mah. Mencuri ya, sama ya, mencuri ya. Tuh, jadi kalau di kampung itu umpamanya ada perzinahan, ada minuman, ada pencurian, termasuk tuh ya, yang murtad tuh, nauzubillah. Nah itu sebenarnya mah wajib itu kudu diberantas. Kudu ada tindakan tegas. Nah ini siapa yang kudu nindaknya? Ya kalau memang kita bisa silakan. Walaupun kan di hadis itu ya, yang pertama kan yang punya kekuasaan nih. Siapa tuh? RT, RW ya, lurah. Kalau tingkatan desa sebenarnya tuh kudunya mah tuh kalau ada perjudian, perzinahan, minuman keras, tuh yang lebih dulu kudunya mah. RT ya, Jaro, RW, lurah tuh. Nah, bagaimana kalau melempem? Ngerti melempem? Dia nggak ada tindakan. Nah itulah bangsa ustadz-ustadznya, tokoh-tokohnya tuh di kampung itu tuh bertindak. Jangan ditepinin ya. Sebab nih, kalau di kampung ada suatu kemaksiatan semacam tadi zina, judi, minuman termasuklah judi juga, minuman keras, pencurian, itu nanti kalau udah turun ajab nih merata, bukan yang zina aja, bukan yang minuman aja, bukan yang mencuri aja, termasuk yang orang enggak minum, enggak zina, enggak mencuri, ya bahkan yang orang soleh ahli ibadah juga bakal dapet nanti semuanya. Nah kalau udah turun nih ajab, itu umpamanya ya, yang mungkin hatinya dia hidup merasa menyesal. Duh, kalau tahu gini mah dulu saya buru-buru ya menanggapi gitu. Dia tobat, nggak diterima tobatnya. Gitu ya. Kemudian dia minta, ya Allah, hilangkan nih musibah ini. Walaupun nangis air mata darah sekalipun nggak bakal diijabah Tuhan. Tuh ya. Kayak nih. Tapi sebenarnya kalau amal ma'ruf nahi mungkar yang lebih hebat mah ibu-ibu. Kenapa?
Sebab kalau ibu-ibu mah kadang-kadang lelaki jarang marah. Kan biasanya pelakunya itu pendukungnya kan yang namanya perzinahan, perjudian, minuman keras, kemudian pencurian kan laki-laki ya. Itu kalau di demo sama lelaki mah kadang-kadang ribut. Sama ibu-ibu mah enggak. Tapi sebenarnya lelaki ini ya. Tuh gitu. Hati-hati. Makanya nih yang namanya amal ma'ruf nahi munkar ini ya, jangan nunggu istilahnya gini lah, saya mah belum bisa karena saya juga masih ngerjain. Atau sebaliknya nih, saya mah belum mau nyuruh karena saya juga belum ngerjain. Jadi kalau sifatnya yang wajib dikerjain mah dia kenapa nggak mau nyuruh karena dia juga belum ngerjain. Ataupun kalau yang sifatnya larangan mah kenapa dia nggak ngelarang karena dia juga belum ninggalin. Jangan begitu ya. Itu bisikan setan. Dalam hadis ada, jadi perintahkan yang ma'ruf, yang baik walaupun kamu belum bisa ngerjain. Sebaliknya, cegahlah yang munkar walaupun kamu belum bisa ninggalin. Karena dalam Islam ini nih ya, nih, setiap kebaikan maupun keburukan itu masing-masing ada dua sisi. Berbicara kebaikan dulu nih. Di samping orang itu wajib ngerjain, wajib juga nyuruh. Paham? Sisi keburukannya, di samping dia itu ninggalin, juga kudu apa? Ngelarang. Betul? Nah sekarang bagaimana? Karena dia itu belum ngerjain, nggak mau nyuruh. Karena dia belum bisa ninggalin, nggak mau ngelarang. Itu double dosanya. Maksudnya gimana? Nih, kalau dia umpamanya belum bisa ngerjain, tapi nyuruh orang, itu dia dosanya karena belum bisa ngerjain. Ataupun dia belum bisa ninggalin, tapi udah ngelarang orang, itu dosanya hanya dia belum bisa ninggalin. Paham nggak? Jelas ya? Itu gitu. Itu di dalam kitab Nasol Ibad karangan yang nyusun Ratibul Hadad dari Said Abdul bin Alwi Hadad ya. Itu kalau ada pemikiran ataupun anggapan, jangan so suci, yang namanya nyuruh orang, diri sendiri juga belum. Jangan umpamanya usil ngelarang orang, dirinya juga masih ngerjain. Itu setan itu bisikannya. Nah jadi hati-hati ya. Nah nih, terkait yang namanya amal ma'ruf nahi munkar, ya nanti yang ketiganya mah nanti ada istilah jihad mah udah perang dah ya. Itu mah nggak boleh kalau sama muslimah. Gitu. Orang kafir juga tergantung kafirnya. Gitu ya. Nah, terkait dengan amal ma'ruf nahi munkar nih, itu kalau di sarannya mah ada ya. Khususnya tentang kewajibannya nih. Itu dalilnya surat Al-Imran ayat 104. Surat Al-Imran itu surat keberapa? Hah? Berapa? Aduh, berapa? Katilu nya lain. Kan kayak Fatihah. Fatihah lah. Kedua karak Baqarah. Ketiga adalah Al-Im. Yang terjadinya surat ketiga ayatnya 104. Yang punya terjemahannya biar cepat ngerti ntar. Jadi terjemahannya gimana ya? Ya bunyi ayatnya ya sebagai gambaran nih supaya nanti nyariinnya terngiang gitu ya. Oh itu benar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wal takum minkum
yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Tuh ya. Terjemahannya, dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh berbuat yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Jadi dari ayat ini jelas ya, di samping memang itu mengukur kewajiban, makanya dan insya Allah dia akan beruntung baik dunia lebih-lebih akhirat. Dan masih banyaklah keutamaan amal ma'ruf nahi mungkar atau hisbah, seperti diantaranya insya Allah jadi umat pilihan. Itu bisa dilihat di ayat 110-nya ya. Jadi itu kan tadi 104. Terlihat lagi 110-nya. Kemudian juga keuntungannya jadi bukti orang-orang yang soleh. Itu di ayat 114-nya. Ya. Bahkan di surat At-Taubah ayat 71, orang yang amal ma'ruf nahi mungkar atau hisbah itu insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebaliknya nih, kalau dia masa bodoh, yang penting enggak ganggu dirinya. Yang penting dirinya, keluarganya enggak terjerumus ya. Terserah orang mah katanya gitu ya. Nah, itu ancamannya bisa dilihat di surat Al-Maidah. Tulis surat Al-Maidah ayat 78 sampai 79. Nah, karena waktu ya, jadi langsung aja terjemahannya nih. Jadi yang jelas di sananya ada nanti kata-kata lu'inal ladzina kafaru ya. Ini masur. Yang terjemahannya nih karena waktu. Wallahu a'lam bimuradi, orang-orang kafir dari Bani Israel telah dilaknat atau dikutuk atau jauh dari rahmat Allah melalui lisan Nabi Daud dan Nabi Isa alaihi salam. Yang demikian itu karena mereka durhaka dan selalu melampaui batas. Nah, apa kedurhakaannya? Ayat 79-nya ya. Mereka tidak saling mencegah perbuatan mungkar yang selalu mereka perbuat. Jadi ini cuek-cuek aja gitu, masa bodoh. Orang-orang mau bagaimana, yang penting saya, keluarga saya, enggak gitu ya. Itu tanpa disadari dikutuk gitu. Ya, makanya jangan dalam hal ini masa bodoh ya. Kalau bahasa inteleknya mah apatis, sebul wajah biarin dah. Sebab tadi ya, walaupun orang yang ngerjain, kalau udah terjadi siksa mah terasa nantinya semua merata ya. Dan ketika sudah turun ajab itu tadi, dia berdoa, orang yang paling soleh sekalipun di situ, kiainya, ulamanya, supaya dihilangkan nih ajab, nggak bakal bisa. Dan dia rumasa, udah nggak apa-apa, walaupun nggak dihilangkan nih ajab karena saya takut nanti nggak diampuni dosa. Ampuni dosa saya, dia beristighfar, tetap nggak bakal diampuni dosa-dosanya. Nauzubillah min dzalik. Nah, itulah ya tentang amal ma'ruf nahi mungkar yang kalau dikerjakan itu pahalanya besar dan keuntungannya banyak karena memang kewajiban. Tapi kalau ditinggalkan itu dosa karena hukumnya haram, termasuk maksiat lisan, dan nauzubillah akan menuai kerugian bahkan kehancuran baik di dunia lebih-lebih akhirat. Makanya ya, kita khususnya nih pejabat pemerintah, ustadz, tokoh masyarakat, jangan masa bodoh dengan kemaksiatan atau kemungkaran yang ada di kampungnya masing-masing. Sebab kalau sudah terjadi, itu bukan hanya azabnya turun dirasakan bagi pelakunya, tapi juga orang-orang yang ada di sekitar itu secara merata ya. Mungkin
Cukup ya. Mudah-mudahan manfaat.